Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Wira di hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021. Kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang persen. Apa itu persen? Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100, atau dengan kata lain persen adalah per 100. Ya, bilangan berapapun kalau dia melambangkan 2%, berarti 2 per 100. Persen dilambangkan dengan tanda, tandanya seperti itu ya. Jangan lupa, jadi kalau misalkan tentukan berapa persen, kan mencantumkan lambang tersebut. Oke, kita lihat di sini, kalian sudah belajar waktu di kelas 3. Kita ulang kembali ya. Di sana ada beberapa kotak banyak sekali. Kalau kalian hitung satu-satu, itu jumlah seluruh kotaknya ada 100. Silahkan boleh kalian hitung ya. Ya, jumlah seluruh kotaknya adalah 100, baik yang diarsir ataupun yang tidak. Bagaimana cara menentukannya? Bilangan pecahan berapa itu? Berapa per berapa? Seperti yang kita ketahui, bagian yang diarsir menunjukkan pecahan biasa. Kita hitung yang diarsirnya ada berapa kotak. Ya. Oke, setelah dihitung ternyata ada 30. Berarti 30 pernya per berapa? Jumlah seluruh kotaknya. Tadi kita ada 100. Makanya di sini ditulis 30 per 100. Kalau kita buat ke pecahan desimal, itu adalah 0,30, atau dengan kata lain itu adalah 30%. Apa itu 30%? 30 per 100. Sama seperti yang di awal di sini ya. Jadi 30% itu artinya 30 per 100, atau sama dengan 0,30. Cek lagi. Nah, di sini. Ya, jumlah seluruh kotaknya kalau kita hitung satu-satu sama. Ada 100. Ini juga sebagai penyebutnya. Jadi jumlah seluruh kotak baik yang diarsir ataupun yang tidak itu adalah penyebut. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah yang diarsir. Yang diarsir ada 20 di sini. Berarti 20 per 100 atau 0,20. Atau dengan kata lain dalam bentuk persen adalah 20%. Untuk mencobanya kita coba ya, kalian coba. Ini silahkan kalian tentukan. Coba selesaikan soal berikut, silahkan tentukan. Nah, ini berapa persen ya? Ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan, boleh langsung di buku ataupun di kertas. Ya, ini sebagai latihan. Nanti ada 4 soal, silahkan dihitung ada berapa di situ kotak, jumlah seluruh kotaknya, kemudian jumlah berapa yang diarsir yang berwarna biru. Nah, kalau yang berwarna biru sebagai pembilang, kalau jumlah seluruh kotak berarti dia penyebut. Kalau sudah ketemu, kalian tentukan berapa persen. Oke, sudah? Oke, udah ya. Nah, bagaimana cara kita mengubah pecahannya? Yang pertama adalah mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Bagaimana contohnya? Ada contoh di sini. Nah, ini contohnya pecahan biasa dulu ya. Pecahan biasa 1/4. Kita akan rubah menjadi bentuk persen. Gimana caranya? Caranya adalah kita tahu berarti persen adalah per 100. Oleh karena itu, pembagi atau penyebutnya harus dirubah menjadi 104 dikalikan berapa supaya jadi 100. Langsung saja kita ketemu berapa itu? 25. Oke, 4 dikali 25 adalah 100, berarti kita sudah mempunyai penyebut 100. Kita kalikan semua. Pembilang dikali 25, penyebut juga dikali 25. 1 kali 25, 25, 4 kali 25 sama dengan 100. 25 per 100. Berarti udah nih.
Jadi ini adalah persen. Contoh yang kedua, pecahan campuran ya. 4/2/5 berapa persen? Nah, caranya adalah sebelum kita mengubah ke bentuk persen, kalian rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 4/2/5 itu pecahan biasanya berapa? Kita hitung di sini ya. 5 kalikan dengan 4, kemudian ditambah dengan 2. Itu adalah sebagai pembilang. Nah, di sini ada ya. Di sini. 4/2/5. 4 dikali 5, kemudian ditambah dengan 2. Itu sebagai pembilang. Per 5. 5-nya sama ini penyebut. Jadi yang berbeda adalah pembilangnya saja. Angka 22 ini didapatkan dari 4 dikalikan dengan 5 dan ditambah dengan 2 sama dengan 22/5. Kalau sudah seperti ini, sudah bentuk pecahan biasa, langsung kita rubah menjadi bentuk persen atau per 100. 5 dikali berapa supaya jadi 100? Dikalikan dengan 2 dan 20. Langsung saja di sini. 22/5 dikali dengan 20. Jangan lupa ketika 20-nya dikali, penyebutnya, pembilang juga harus 20. Harus sama angkanya, tidak boleh berbeda. Kalau 20 di atas juga dikali dengan 20. Kalau sudah seperti ini, kita langsung kalikan. 22 kali 20, 440. 5 kali 20 sama dengan 100. Karena persen adalah per 100, maka sudah dapat nih. Jadi berapa persen? 440%. Oke. Yang kedua adalah bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi bentuk persen. Bagaimana caranya? Nah, contoh. Ada 2 contoh di sini. Contoh yang pertama adalah 0,41. Cara mengubahnya gimana? Ubahlah terlebih dahulu bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian nyatakan penyebutnya 100 karena persen adalah per 100. 0,41 sama dengan, kita tahu di sana ada 2 angka, ada 2 digit di belakang koma. Berarti dia punya per seratusan dan per sepuluhan. 4 sebagai per sepuluhan, 1 sebagai per seratusan. Kita cek ya. 0,41 ada 2 digit, berarti dia pernya per 100 paling besar. Oke, jadi 41 per 100. Gimana bentuk persennya? Lah, berarti ini udah jadi karena sudah per 100. Jadi 41 per 100 sama dengan 41 per persen. Oke, yang kedua contohnya 0,521. Sama caranya, yaitu kita rubah dulu ke dalam pecahan biasa. Setelah itu penyebutnya kita ganti atau kita rubah menjadi 100. Oke. 0,521. Awas, di sini dibacanya bukan 0,521. Tapi kalau di belakang koma, itu cara membacanya dihitung. Bukan dihitung ya, dibilang satu-satu ya. 0,521. Oke, jadi dibacanya angkanya 1. 521 per 1000. Dari mana per 1000? Ya, karena ada 3 angka atau 3 digit di belakang koma. Itu sebagai penyebutnya. Ada per sepuluhan, ada per seratusan, ada per seribuan. Paling besar adalah per seribuan. Makanya di situ per 1000. 520 sebelumnya tulis lagi. Nah, di sini per 1000 nih. Sedangkan yang diminta adalah per persen per 100. Gimana caranya? Dibagi dengan 10. Oke, 521 dibagi dengan 10. 1000 juga dibagi dengan 10. Nah, di sini nggak ada pembagiannya ya. Oke, makanya didapatkan di situ 52,1 per 100. Kalau sudah per 100, sudah kita tinggal ganti lambangnya. Awalnya per 100, kita ganti lambang persen. 52,1
Oke. Nah, itu salah satu cara mengubah tadi pecahan biasa, pecahan campuran menjadi persen. Kalau yang kedua, pecahan desimal menjadi persen. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Kalian bisa buka di halaman 124 di sana. Ada di buku paketnya. Buku paket tema 2, subtema 3, halaman 124. Di sana ada dialognya. Wah, buku mini kita telah selesai. 14 buku mini dibuat oleh siswa laki-laki dan 16 buku mini dibuat oleh siswa perempuan. Bagaimana kita rubah ke dalam bentuk persennya yang dibuat laki-laki dan dibuat perempuan? Sebelum kita ke sana, kita tentukan dulu di sana penyebutnya. Penyebutnya adalah jumlah seluruh siswa yang ikut serta dalam membuat buku ini. Diketahui di sana ada 14 dan 16 kita jumlahkan. Makanya di sana ada 30 orang. 14 tambah 16 adalah 30. Baru kita selesaikan. Kalau sudah tahu jumlah keseluruhan, maka kita akan lebih mudah untuk menentukan berapa persen. Ini presentasinya adalah cara untuk mengekspresikan sebuah angka sebagai bagian dari keseluruhan. Untuk menghitung persentasi kita melihat keseluruhan. Nah, kan tadi harus jumlah seluruh siswanya harus tahu dulu. Oke, karena di sana ada 30, kita tahu di sini kita langsung saja ya. Jadi siswa perempuan tadi ada berapa? Ada 16. Jumlah siswa perempuan ada 16 per jumlah seluruh siswa ada 30. Makanya di sana 16 per 30 dikalikan dengan 100. Harusnya di sini 100 per 100. Kenapa? Harus 100 per 100 karena tidak boleh angkanya 100 saja. Tapi, nah ada tapinya di sini. Di sana langsung dirubah ke dalam bentuk persen. Berarti nggak jadi masalah ya. Jadi 16 per 30 kali 100. Jangan lupa nanti hasilnya ada lambang persen itu sama dengan per 100. Oke. Jadi 16 per 30 kali 100 sama dengan 53,3 dibulatkan ini ya. Karena kalau nggak dibulatkan itu banyak. 53,3333333 capek. Ya, maka kita ambil satu angka di belakang koma saja. Jadi 53,3%. Yang laki-lakinya gimana? Jumlah laki-lakinya ada 14. 14 per jumlah seluruh siswa ada 30. 14 per 30 kali 100. Jangan lupa di belakangnya ada lambang persen. Kita kalikan. 14 kali 100, 1400 dibagi dengan 30. Kita dapatkan 46,7. Ini dibulatkan ya. Hasil aslinya itu 46,6666666 sampai nggak habis-habis. Makanya kita ambil dibulatkan jadi 7 di 46,7%. Oke. Kalau kalian masih bingung silahkan kalian ulangi lagi nonton videonya. Setelah itu kalian coba jawab atau kerjakan ada di halaman 126 sampai 127. Nah, sama ya, pengerjaannya hampir sama. Oke, ada contoh soal lagi. Contoh soal berikutnya di sini. Benny membeli satu setel seragam sekolah di toko XYZ. Seharga satu setel seragam tersebut adalah 120.000. Awas, 0,00 itu adalah lambang rupiah. Tidak ada nilainya. Jadi 0,002 di sini di serat Rp 120.000, 002 di sini. 02 ini lambang dari lambang angka, lambang uang ya, lambang uang rupiah. Benny mendapat diskon sebesar 20%. Berapa yang harus dibayarkan Benny? Nah, ketahui. Seperti biasa ya, kalau soal cerita, lanjut. Diketahui
Harga satu setel seragam 120. Diskonnya berapa? 20%. Yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus dibayarkan Benny. Nah, jadi harganya 120 tapi dapat potongan, dapat diskon 20%. Artinya masih ada kembalian ya. Masih ada kembalian dari harga yang tercantum di sana. Caranya gimana? Kita rubah dulu. 20%. 20%. 20 per 2. Salah ini ya. 20 per 100 bukan per 200. Wah, salah cetak nih. Silahkan dibetulkan ya, Nak ya. Dibetulkan kamu di halaman 128. Halaman 128 silahkan dibetulkan di bukunya, itu salah ya. 20 per 100 sama dengan 20 per 100. 20%, 20 per 100 bukan 200. Boleh diganti ya. Silahkan ditip X. Ditip X ataupun diganti angka 2-nya jadi angka 1. Disederhanakan menjadi 1 per 5. Kamu tidak disederhanakan juga tidak apa-apa. Ya, kalau tidak disederhanakan juga tidak apa-apa. Nggak jadi masalah. Ya, karena hasilnya nanti hasil akhirnya sama. Boleh dirubah jadi 1/5 atau tetap 20 per 100. Kemudian kita kalikan dengan 120. 1 per 5 dikalikan dengan 120. Hasilnya berapa? 24.000. Nah, kalau kalian hitung 20 per 100 juga sama. Ya, 20 per 100 kali 120.000. Coba silahkan kalian hitung ya. Silahkan hitung 20 per 100 dikalikan dengan 120.000. Itu hasilnya sama, yaitu 24.000. Jadi kalau kalian mau menyederhanakan dulu silahkan boleh. Tanpa disederhanakan pun jawabannya tetap sama. Jadi, nah jangan lupa kalau sudah ketemu 24.000 ini bukan yang dibayarnya, tapi adalah potongannya, diskonnya 24.000 dari harga yang 120. Oke, diskonnya 24.000 sehingga Benny hanya membayar 120.000 dikurangi dengan 24.000 atau diskonnya tadi 20% tadi itu 24.000. Jadi berapa yang harus dibayar? 96.000. Ya, jadi dengan kata lain diskon adalah potongan harga. Jadi dapat potongan. Jadi harganya 120.000 dapat potongan 20%, maka yang harus dibayar adalah 96.000. Oke, silahkan kalian kerjakan soalnya. Ada di halaman 128 dan 129. Jadi yang dikerjakan halaman 126, 127 dan 128 dan 129. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.